bahwa adanya arus listrik yang mengalir pada suatu bahantar akan menyebabkan timbulnya medan magnet di sekitar bahantar tersebut. Selanjutnya, besarnya medan magnet sebanding dengan arus penyebabnya pada kawat yang panjang, kemudian pada loop lingkaran di pusat sekian nilainya, pada solenoid sekian nilainya, pada toroid juga sekian. Dari kesemua medan magnet ini dapat kita ketahui bahwa medan magnet itu sebanding dengan arus. Selanjutnya, sedangkan flux magnet sebanding dengan medan magnet. Artinya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa flux magnet itu sebanding dengan arus listrik. Selanjutnya, kesebandingan antara flux magnet dengan arus penyebabnya itu menyatakan induktansi yang disimbolkan dengan L. Artinya, flux sebanding dengan arus, di mana flux ini sama dengan L kali I. Jadi kesebandingan antara flux dengan arus listrik yang menyebabkan flux tersebut itu disebut sebagai induktansi atau L. Nilai induktansi tergantung pada bentuk geometri dari sistem. Karena kalau dilihat dari sini tadi bahwa B itu sangat tergantung pada bentuk sistemnya, di mana flux magnet sebanding dengan B. Artinya flux magnet ini sangat-sangat tergantung pada bentuk sistemnya, baik itu misalnya kawat panjang, loop, lingkaran, solenoid atau toroid. Selanjutnya, jika flux magnet berubah, maka akan timbul GGL sebagaimana hukum Faraday. Dengan demikian, maka GGL induksi sama dengan min D flux dt atau min perubahan flux sebagai fungsi waktu. Ini bisa dijabarkan juga sebagai GGL induksi sama dengan min L perubahan arus sebagai fungsi waktu. Komponen yang menimbulkan induktansi disebut sebagai induktor. Induktor yang biasanya berupa lilitan kawat seperti solenoid. Induktor biasanya berupa lilitan kawat semacam ini, yang ini mirip dengan solenoid. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan besarnya induktor? Caranya pertama, deskripsikan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam satu rangkaian, misalkan solenoid ini. Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid menggunakan hukum Ampere didapatkan demikian. Maka flux-nya adalah N B dikali A. A adalah luasan lingkaran ini. Maka dengan demikian flux-nya adalah, selanjutnya GGL induksi adalah perubahan flux terhadap waktu, sehingga ini diturunkan terhadap waktu, maka semua komponen kecuali arus bisa keluar karena komponennya tetap terhadap waktu sehingga bisa keluar, sehingga tinggal DI per dt atau perubahan waktu, sehingga arus berubah terhadap waktu. Dengan demikian GGL induksi itu sama dengan LDI dt. Dengan demikian maka induktor adalah di bagian depan ini adalah induktor. Ini berlaku untuk sembarang rangkaian atau bentuk lilitan dari suatu mediumnya. Selanjutnya, ini adalah latihan soal 1. Sebuah induktor dengan induktansi L dapat memiliki maksimum beda tegangan sebesar 400 volt. Jika waktu minimum yang diperlukan untuk menaikkan arus dari 1 ampere ke 3 ampere adalah 1 milisecond, berapa besar induktansi dari induktor? Jadi yang ditanyakan adalah induktansi dari induktornya. Oke, untuk menjawab soal ini kita misalkan ya, ini adalah solenoidnya ya, sebuah induktor yang dialiri oleh arus. Misalnya saya buat titik A ke titik B ya, jadi arus mengalir dari titik A ke titik B, maka di sini akan timbul beda tegangan, dan beda tegangan itu rumusnya adalah besarnya induktansi induktor dikali dengan laju perubahan arus, yaitu DI dt nya. Nah, kalau misalnya di soal yang ditanyakan adalah L-nya, maka L sama dengan P, beda tegangannya dikali dt dibagi dengan DI-nya. Di soal P-nya adalah 400 volt, yang maksimum, beda daya maksimum yang dapat bukan daya ya, beda tegangan maksimum yang dapat terjadi yang di arah ujung-ujung induktor ini yaitu 400 volt. Dan dt-nya
di soal yaitu 1 milisecond. Kalau kita ubah ke bentuk second jadi 0,001 second, dan BI nya yaitu dari 1 ke 3, sehingga kita perhatikan ya, 3 dikurang 1 sama dengan 2, ini adalah beda arusnya ya, sama dengan 2 ampere, sehingga besar induktans induktornya bisa dihitung, yaitu 400 volt dikali dengan 0,001 second dibagi dengan 2 ampere, hasilnya sama dengan 2 Henry ya, karena 400 dikali 0,001 hasilnya 0,4 dibagi dengan 2 hasilnya 0,2 Henry atau bisa menjadi 200 mili Henry. Yang RL seri. Ini ada rangkaian listrik bolak-balik, ada R dan L itu dirangkai secara seri. Ujung-ujung R tegangannya VR dan ujung-ujung L tegangannya VL. Nah, antara VR dengan VL ini berbeda fase 90 derajat. Ini VL-nya, VR dengan isofase, ya kan? Maka tegangannya tegangan V itu jumlah antara VL dan VR secara vektor. Maka V sama dengan VR kuadrat ditambah VL kuadrat di akar yang intinya. Nah, V sama dengan, karena VR itu I kali M, kan VR kuadrat sama dengan I kuadrat R kuadrat ditambah I kuadrat XL kuadrat kan. Nah, nilai R kuadrat plus XL kuadrat itu di akar hambatan rangkaian RL. Ini yang kita sebut dengan tipe ganti rangkaian arus bolak-balik. Yaitu merupakan suatu jenis hambatan dalam rangkaian AC yang disebut tipe ganti. Besarnya pergeseran fase antara arus dan tegangan menyatakan tangan theta sama dengan VL per L atau XL per R. Nah, besarnya sudut pergeseran antara arus dan tegangan pada rangkaian seri RL tidak lagi sebesar 90 derajat, melainkan kurang dari 90 derajat dengan tegangan mendahului arus. Contoh soal: sebuah induktor mempunyai induktansi 0,05 Henry dihubungkan dengan hambatan 30 ohm secara seri. Kemudian dipasang tegangan AC sebesar 100 sin 800 V. Tentukan berapa besarnya. Yang pertama reaksi listrik, yang kedua impedans rangkaian, yang ketiga kuat arus maksimum, yang keempat beda fase antara arus dan tegangan, secara yang kelima persamaan arus. Oke, penyelesaiannya yang A XL, reaktansi listrik omega kali L 40 ohm. Z, yang kedua impedensi rangkaian Z, akar dari R kuadrat plus XL kuadrat 30 kuadrat tambah 40 kuadrat 2500 di akar 50 ohm. Kemudian yang ketiga atau C, P-max-nya, P-max per Z, P-max-nya 100 dibagi Z-nya 50 2 ampere. Dan yang keempat atau D, beda fase, tangan P, tangan theta sama dengan XL per R 40 per 30 3 per 4. Nah, atau theta-nya sama dengan arti tangan dari tangan 4 per 3 53. Dan yang ini persamaan arusnya I sama dengan P-max sin omega T min theta, P-max-nya 2 sin omega T, theta-nya di sini adalah 53. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.